Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Kembali kita jumpa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan kali ini kita akan sedikit belajar mengingat kembali tentang imperative form atau kalimat perintah menggunakan bahasa Inggris. Setelah pembelajaran ini kalian diharapkan tahu fungsinya, kemudian tahu bentuknya, dan bisa menggunakan kalimat perintah berbahasa Inggris atau imperative form. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita dengan belajar tentang imperative form. Ya, kalian perhatikan penggunaan kalimat perintah. You can use the imperative form to give order, to give warning, or advice. And if you use please to make request. Jadi fungsi kalimat imperative form itu, yang pertama give order, memberikan perintah, kemudian memberikan give warning or advice, memberikan peringatan atau saran. And if you use please, kalau menggunakan kata please di belakang kalimat perintah nanti akan menjadi sebuah kalimat permintaan. Oke, itu yang pertama. Jadi ada 3 fungsi. Silahkan nanti kalian ingat, kalian catat penggunaan atau guna dari imperative form adalah give order, to give warning or advice, and to make request. Baik. Kemudian to make imperative, use the infinitive of verb without to. Jadi untuk membuat kalimat perintah, caranya adalah dengan menggunakan infinitive of verb without to. Perhatikan ini. Jadi sering saya menyebut verb one. Jadi untuk kalimat perintah dibentuk dengan cara, udah nggak usah pakai subjek, tetapi langsung verb tanpa to, verb satu tanpa to. Come here, sit down, do this exercise. Okay. Then, to make negative imperative, put don't or don't before the verb. Untuk membuat kalimat perintah yang negatif atau kalimat larangan, kalian meletakkan kata do not atau don't sebelum kata kerja yang pertama tadi. Jadi misalnya come here, ya berarti nanti menjadi don't come here. Sit down, ya berarti menjadi don't sit down. Okay. Don't go, don't walk on the grass. Ini kalimat perintah tetapi dalam bentuk negatif. Oke. Okay. Imperative can be used for all subject, you, he, they, and we, but you can also use let's before the verb if you are including yourself in imperative. Jadi, kalimat perintah itu bisa digunakan untuk semua subjek. Bisa you, mestinya kan you come here, tetapi nggak disebutin subjeknya. Nah, kalian juga bisa menggunakan kata let us ini. Let's itu singkatan dari let us. Sebelum kata kerja, kalau kalimat perintah itu melibatkan diri kita. Let's stop now. Let us, mari kita berhenti sekarang. Let's have some lunch. Okay. Mari kita makan siang, ya. Itu let us kalau kalimat perintah itu melibatkan diri kita. Tetapi kalau hanya sit down, come here, don't go, itu ditujukan kepada orang lain. Kita tidak terlibat ada di dalam pekerjaan itu. Oke. Kemudian kalau kalimat negatif yang menggunakan let, nanti menggunakan let's not, let us not, let's not argue. Oke. Itu penggunaan bentuknya ada di sini, kamu perhatikan. Kemudian bentuk yang kedua untuk larangan pakai don't atau do not.
Kemudian bentuk yang ketiga pakai let's dan let's not. Oke, lanjut. Oke, sekarang yang namanya perintah untuk dalam budaya yang berbahasa Inggris. Adult don't usually give each other order unless they are in position of authority. Orang dewasa itu biasanya tidak saling memerintah, Jadi orang dewasa itu biasanya tidak memerintah satu dengan yang lain kecuali unless they are in position of authority. Kecuali mereka memang punya posisi berwenang, kepala gitu ya. The intonation of an order is important. Kemudian intonasi dari perintah itu penting. Each word is stressed and the tone fall at the end of the sentence. Sit down now. Jadi semua kata ditekan. Sit down now. Itu sit, down, and now are all stressed. Semuanya ditekan ketika kita ngomong. Ada intonasinya. Sit down now. And the tone fall on now. Dan nadanya turun. Oke. However, a dog can give order to children and to animal. Namun demikian, walaupun tadi penggunaan order itu sesama orang dewasa tidak saling memerintah kecuali karena dia punya posisi yang berwenang, tetapi orang dewasa bisa memerintah children or animal. Here are some order you give to your dog. Come here, sit, heel. Oke. Itu sering digunakan untuk melatih hewan piaraan kita. Itu menjadi pemahaman kita ketika kita perintah. Jadi tidak semestinya kita saling memerintah antar teman, antar orang dewasa, kecuali memang in position of authority, punya wewenang, punya jabatan, ya, kepala dan seterusnya. Nah, namun demikian, yang namanya order bisa diberikan pada hal yang lebih mudah dan juga pada hewan piaraan biasanya, your pet. Okay. Kemudian kalau tadi gunanya kan untuk order, ya, dan kemudian yang kedua gunanya untuk warning atau advice. You can use the imperative to warn someone of danger. Jadi kamu bisa menggunakan kalimat perintah ini untuk mengingatkan seseorang tentang bahaya. All the words in the warning are stressed, but the last word has higher tone. Bedanya dengan yang order tadi, kalau ini nadanya turun, kalau yang warning semuanya ditekan tetapi justru nadanya naik. Jadi kalau yang tadi sit down now itu turun, tetapi kalau yang warning watch out justru naik. Look out, don't cross. Oke. Itu untuk membedakan antara order dengan warning, peringatan, ya. Oke, ini bentuknya untuk yang warning. Kemudian yang advice. When you give advice using imperative, kalau kita menggunakan saran tapi kok menggunakan kalimat perintah, the word are stressed normally. Nanti penekannya tidak seperti yang watch out sama yang order, comment, tidak, tetapi tekanan katanya normal. Eat an apple is much better for you than biscuit. Don't tell him you are resigning now. Wait until Monday when he is in a better mood. Itu jadi advice itu, ini kan sebenarnya eat an apple itu kan perintah sebenarnya, tetapi penekanannya normal atau intonasinya menggunakan intonasi yang normal. Okay. Don't tell him ini kan sebenarnya kalimat perintah bentuk negatif, kalimat larangan, don't tell him. Ya, tetapi tetap menggunakan intonasi yang normal. You can often read article in magazine and that give advice. Sering kita melihat ada advice di majalah, di artikel yang ditulis. Kadang-kadang advice ini hanya dihadirkan dengan ditulis do's and don'ts.
yang boleh dilakukan dan yang tidak. Jadi ini do cuma karena banyak do's, gitu ya, do's and don'ts. Contohnya traveling long distance ini tentang saran ketika kita long distance. Do try to sleep well the night before. Do drink plenty of water. Do try to walk about the plane during the flight. Okay. Don't drink alcohol. Don't eat heavy meal. Dan seterusnya. Ini contoh advice. Oke. Jadi ketika kita order yang tadi, order ini tekanannya justru turun, semua kata ditekan, intonasinya penuh. Tetapi ketika kita menggunakan untuk warning, justru nadanya naik, semua kata diintonasikan, watch out, dan nadanya naik. Kemudian kalau advice, kalimat perintah tetapi dengan nada yang normal. Oke, dan kemudian untuk permintaan, yang terakhir yang permintaan. You can also use imperative to make request. Kamu juga bisa menggunakan kalimat perintah sebenarnya untuk meminta. But you should use, tetapi kamu harus menggunakan polite word. Okay, polite word before the verb, sebelum katanya. Kalau tadi kan kalimat perintah itu verb 1, take a seat. Nah, ketika diubah menjadi kalimat request atau kalimat permintaan, please take a seat, atau kadang-kadang please-nya ditaruh di sebelum kata ini ataupun setelah akhir. Take a seat please. Wait here please, atau please wait here. Itu permintaan. Please don't smoke here. Please don't smoke here. Hey, jadi kalimat perintah itu ternyata bisa menjadi kalimat permintaan, request, ketika nanti ditambah kata please di awal atau sebelum kata kerja. In written English, di dalam bahasa tulis, you may also see kindly use as polite word. Kindly return the document as soon as possible. Tolong dong, gitu ya. Jadi sebenarnya dalam bahasa tulis ini digunakan kata kindly. Okay. Kindly return the document as soon as possible. Kindly forward this to the sales and marketing department. Kindly send me 2 copies of your brochure. Ya. Okay. Jadi kalimat perintah bisa digunakan menjadi kalimat request kalau diucapkan menggunakan kata please, tetapi kalau bahasa tulis kadang-kadang menggunakan kata kindly. Oke. Sekali lagi, itu penggunaan kalimat imperatif atau kalimat perintah, dan kita sudah mempelajarinya secara singkat, secara sederhana. Tetapi sekali lagi tolong diingat, jadi bentuknya adalah menggunakan verb 1. Okay. Verb 1, atau yang kedua bentuknya don't verb 1, don't verb 1. Kalau nanti bisa digunakan juga kalimat ajakan itu dengan let verb 1 atau let's not verb 1. Oke, itu penjelasan singkat. Kembali kita mengingat tentang imperative form. Thank you for your attention and see you in the next session. See you.